Selamat bertemu kembali. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas secara umum mengenai asuransi. Anda mungkin sudah mengenal mengenai asuransi, bahkan mungkin Anda juga saat ini sudah menggunakan asuransi. Namun mungkin sebagian dari kita belum memahami secara teoritis mengenai apa itu asuransi. Asuransi adalah merupakan metode pendanaan risiko dengan cara risk transferring atau pemindahan risiko. Arti pemindahan risiko di sini adalah bahwa risiko mungkin saja terjadi sehingga dampak atau kerugiannya perlu dialihkan. Asuransi sendiri berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau yang disebut dengan perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang timbul di masa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang disebut dengan premi, pengertian, tujuan, dan lainnya sebagainya mengenai asuransi. Secara detail dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Kitab Hukum Dagang. Asuransi pada dasarnya diperlukan dalam menghadapi kehidupan dan resiko yang mungkin dapat terjadi. Resiko ini berpotensi membawa dampak secara finansial. Resiko yang mungkin terjadi yang dapat membawa dampak secara finansial ini antara lain adalah resiko kerusakan aset, seperti kebakaran rumah atau tempat usaha akibat bencana alam dan sebagainya. Resiko hilangnya aset berharga karena pencurian atau perampokan, atau juga resiko tidak dapat lagi bekerja dan produktif akibat kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan total atau sebagian tubuh, atau bahkan resiko kehilangan sumber penghasilan keluarga karena pencari nafkah keluarga misalnya meninggal dunia. Dan mungkin yang sering terjadi adalah resiko karena sakit yang pembiayaan perawatannya bisa sangat besar. Perlu tidaknya asuransi tidak terlepas dari bagaimana seseorang melakukan manajemen risiko. Namun secara sederhana dapat diibaratkan sama dengan saat seseorang akan melakukan perjalanan yang dihadapkan pada risiko kemungkinan terjadinya hujan. Dia harus memutuskan perlu tidaknya mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli payung. Tentunya payung akan sangat berguna pada saat terjadi hujan turun, sehingga akan terhindar dari kemungkinan mengeluarkan dana yang lebih besar karena sakit. Namun, saat hujan tidak turun, apakah membeli payung menjadi tidak berguna? Jawabannya tergantung pada masing-masing orang. Namun, langkah antisipasi jauh lebih menguntungkan dibandingkan saat resiko terjadi akan membawa dampak yang lebih besar. Perlu atau tidaknya membeli asuransi sepertinya tidak perlu diperdebatkan. Bagi kebanyakan orang yang sering menjadi persoalan dasar adalah: 1. Asuransi apa yang dibutuhkannya? Atau apa yang perlu diasuransikan? Yang kedua adalah berapa pertanggungan yang paling tepat untuk suatu objek yang diasuransikan? Yang ketiga adalah bagaimana kesiapan dana saat ini untuk memprioritaskan asuransi yang dibutuhkan, termasuk langkah-langkah atau strategi pembiayaannya. Dan keempat, yang terakhir adalah kepada siapa asuransi itu harus diadakan. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab dahulu sebelum seseorang memutuskan membeli produk asuransi. Sebagai awal mengenal asuransi, kita perlu mengetahui dulu produk asuransi apa yang saat ini ada. Jenis-jenis asuransi ini dapat juga menggambarkan secara umum apa saja yang dapat diasuransikan. Secara umum, asuransi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, asuransi umum atau disebut juga general insurance. Contoh dari asuransi ini adalah: 1. Asuransi kendaraan. Secara umum, asuransi ini membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Namun ada juga asuransi kendaraan yang menanggung cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Contoh yang kedua adalah asuransi kepemilikan rumah atau properti. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada rumah atau barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung.
bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran. Contoh yang ketiga dalam asuransi umum ini adalah asuransi perjalanan. Secara umum, fungsi asuransi perjalanan tidak jauh dengan fungsi asuransi jiwa dan kecelakaan yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Perlindungan diberikan dengan jangka waktu pendek, misalnya selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari pemilik asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan untuk kecelakaan yang menimpa tertanggung, misalkan santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak. Dan contoh dari asuransi umum ini masih banyak lagi, seperti asuransi kredit, asuransi pendidikan, dan asuransi kelautan, dan lainnya. Jenis asuransi yang kedua selain asuransi umum adalah disebut dengan asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi ini memberikan perlindungan bila tertanggung meninggal dunia. Asuransi ini bukan bertujuan mengelak dari kematian, tetapi asuransi ini merupakan perlindungan bagi pihak yang ditinggalkan tertanggung bila tertanggung meninggal dunia. Dan yang ketiga dari jenis asuransi adalah asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan perlindungan bagi tertanggung dari biaya karena sakit, perawatan, dan pembiayaan lainnya di rumah sakit. Jenis asuransi yang keempat adalah asuransi sosial. Di dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jelaskan bahwa program asuransi sosial adalah program yang diselenggarakan biasanya secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri asuransi sosial antara lain adalah penanggung, biasanya suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah. Yang kedua adalah tertanggung, biasanya masyarakat luar atau masyarakat atau anggota masyarakat tertentu. Dan yang ketiga cirinya adalah asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian materi mengenai pengenalan asuransi. Penjelasan mengenai jenis-jenis asuransi di atas tersebut akan saya jelaskan secara detail pada materi selanjutnya. Di akhir saya berpesan bahwa saya kira siapapun orangnya, bagaimanapun status ekonominya pasti membutuhkan asuransi. Namun, Anda haruslah cerdas berasuransi. Terima kasih, semoga bermanfaat.